Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Thorik Takia dengan NIM 33362200098. Di sini saya akan menjelaskan materi resume dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6, yang di mana pertemuan 1 adalah definisi K3, pertemuan 2 adalah fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi, pertemuan 3 pedoman proyek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi, pertemuan keempat pedoman praktek K3L pada konstruksi perancah, pertemuan 5 K3 pekerjaan konstruksi pada bangunan gedung, pertemuan 6 pedoman K3 di ruang terbatas. Saya akan mulai dari yang pertama, definisi K3. Definisi ketiga, keselamatan kerja, suatu sikap atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan yang dapat terjadi dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan manusia, barang atau bahan, mesin atau alat, cara kerja, dan lingkungan hidup. Keselamatan dan kesehatan kerja, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau PAK, kebakaran, ledakan akibat kerja. Mengapa ketiga L penting? Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegritas. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerjaan atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang nyaman, aman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Ketiga, konstruksi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Yang kedua, fasilitas dan prosedur darurat pada konstruksi. Keadaan darurat. Jenis keadaan darurat, kebakaran, banjir, pada galian terowongan, tanah galian longsor, semburan gas beracun, dan lain-lain. Keadaan darurat memerlukan evakuasi dari lokasi dan memerlukan penyelamatan bagi korban yang cedera. Tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Pertolongan pertama. Pertolongan pertama dapat menyelamatkan nyawa, mengurangi rasa sakit, dan membantu korban cedera mempercepat proses penyembuhan. Sediakan kotak P3K dengan peralatan yang cukup di lokasi. Segera hubungi pelayanan kecelakaan dan darurat. Informasikan kepada seluruh pekerja siapa saja petugas resus dan di mana dapat menghubungi petugas tersebut. Prosedur darurat. Yang pertama, jenis pekerjaan yang sedang dikerjakan. Yang kedua, sifat dan luasnya lokasi, jumlah dan lokasi tempat kerja. Yang ketiga, peralatan angkat dan peralatan lain yang memungkinkan pekerja terjebak dalam peralatan. Yang keempat, jumlah orang yang berada di lokasi. Yang kelima, benda-benda dan bahan kimia yang mungkin berada di lokasi yang mudah terbakar dan perlu peraturan standar. Yang ketiga, pedoman praktek K3L pada konstruksi. Keadaan darurat. Manfaat inspeksi yang pertama untuk mengecek apakah sesuatu bertentangan atau menyimpang dari program sebelumnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kembali kepedulian keselamatan di lingkungan karyawan, karena dengan inspeksi karyawan merasa bahwa keselamatannya diperhatikan. Yang ketiga, mengetahui semua standar keselamatan kerja yang telah ditentukan sebagai bahan utama pengumpulan data guna mengadakan pertemuan keselamatan kerja. Yang keempat, untuk menilai kesadaran keselamatan kerja di lingkungan karyawan perusahaan. Yang kelima, untuk mengukur dan mengkaji usaha serta peranan para supervisor terhadap keselamatan kerja. Anjungan kerja yang aman. Anjungan kerja adalah bagian dari struktur di mana orang berdiri untuk bekerja, didukung dengan baik, diberikan pagar pengaman atau pelindung. Anjungan kerja harus, yang pertama, cukup lebar minimal 60 cm, yang kedua, bebas dari bagian terbuka dan lubang yang terdapat menyebabkan kaki terperosok, jatuh, atau cedera lainnya. Yang ketiga, dibuat untuk mencegah bahan material yang jatuh. Yang keempat, dijaga dari bahaya tersandung dan terpeleset. Yang keempat, pedoman praktek K3L pada konstruksi perancah.
Definisi perancah adalah bangunan peralatan kerja platform yang digunakan untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran Permenker Nomor 1 Tahun 1990 Pasal 1 huruf E. Perancah adalah struktur sementara yang disiapkan untuk akses atau digunakan orang untuk bekerja atau digunakan untuk penopang material, mesin, atau peralatan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan perancah. Yang pertama, untuk mencegah kerusakan bahan, perancah harus dipasang dengan hati-hati. Perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja. Lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Man standing on scaffolding, hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan perancah. Yang kelima adalah ketiga pekerjaan konstruksi pada bangunan gedung. Pekerjaan tanah merupakan tempat bertumpunya fondasi sebuah bangunan. Pengetahuan mengenai sifat-sifat fisik tanah sangat berguna dalam menentukan metode pencegahan terhadap bahaya yang mungkin terjadi pada pekerjaan tanah. Ketiga, pekerjaan pada struktur baja. Sistem dan metode penyambungan sambungan dan kolom-kolom balok tipe bracket las di tempat plat guset, sambungan kolom-kolom tipe splice, pengelasan plat strip. Pada pekerjaan erection, konstruksi baja banyak menggunakan penyambungan antara beam dan kolom dengan menggunakan baut tegangan tinggi. Yang perlu diperhatikan pada penggunaan baut tegangan tinggi adalah yang terjadi gaya berlebih pada gaya eksternal, gaya geser, atau bearing force, batasan kekuatan pengunci mur baut, atau torque kontrol tahapan penguncian mur baut, sequence. Yang keenam, pedoman K3 di ruang terbatas. Pekerjaan di ruang terbatas yang pertama ada epilepsi, yang kedua penyakit jantung atau gangguan jantung, asma, bronkitis, sesak napas apabila kelelahan, gangguan pendengaran, sakit kepala seperti migrain ataupun vertigo yang dapat menyebabkan disorientasi, gangguan atau sakit tulang belakang. Sekian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.